Mohon perhatian, pintu teater Tura-Turu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater Tura-Turu. Stop micak-micak wae. Hey yo Miceker, selamat jumpa dengan saya Michael Moreno, biasa dipanggil dengan Slamet. Kapten pilot Tura-Turu Air, satu-satunya pesawat udara dengan rute penerbangan Mars ke Deimos, yang dilengkapi dengan gedung bioskop, co-working space, serta gratis potong rambut 24 jam terbesar di dunia. Beserta dengan dua pramugari cantik bernama Xenia binti Google dan juga Sienta binti Google. Akan membahas sebuah film yang sangat fenomenal berjudul, ya, ini dia judulnya. Langsung saja kita sobek tiketnya dan nyalakan senternya. Film ini berjudul asli Daremo Shiranai, yang terinspirasi dari kejadian nyata yang dikenal dengan Sugamo Kodomo Okizari Jiken. Peristiwa penelantaran anak di Sugamo yang terjadi pada tahun 1988 di Tokyo Toshima World. Peristiwa ini sempat menggegerkan media Jepang dan juga media internasional. Namun dalam film ini rincian dan detail karakternya difiksikan. Kisah berawal dari seorang ibu dan anaknya yang baru saja pindah dan menyewa sebuah rumah susun. Kepada pemilik rumah, si ibu memperkenalkan diri sebagai keluarga Fukushima dan memiliki seorang anak laki-laki kelas 6 SD yang diperkenalkan oleh sang ibu bernama Fukushima Akira. Pemilik rumah hanya memperbolehkan 2 orang yang tinggal di rumah tersebut dengan alasan banyak tetangga yang tidak suka keramaian atau suara gaduh. Sesampainya di dalam rumah, Akira dan ibunya buru-buru membongkar 2 koper yang ternyata bukan berisi pakaian, tetapi berisi seorang anak perempuan, Yuki Fukushima, dan seorang anak laki-laki bernama Shigeru Fukushima. Setelah mengeluarkan 2 adiknya itu, Akira buru-buru pergi ke stasiun yang ternyata menjemput seorang anak perempuan lagi bernama Kyoko Fukushima. Fukushima Keiko memiliki 4 orang anak yang berasal dari 4 ayah yang berbeda, dan keempat anaknya tersebut tidak memiliki akte kelahiran, sehingga mereka tidak bisa bersekolah. Akira yang menjadi anak sulung digambarkan sebagai anak yang sangat bertanggung jawab dan dapat mewakili ibunya dalam hal apapun, bahkan memasak hingga merawat adik-adiknya. Saat makan malam, sang ibu memberikan aturan kepada keempat anaknya, yaitu hanya Akira saja yang boleh keluar rumah. Karena sebelumnya pemilik rumah hanya memperbolehkan 2 orang saja yang tinggal. Kemudian mereka juga tidak boleh membuat gaduh, bersuara keras atau berteriak. Untuk Kyoko yang bertanggung jawab dengan cucian harus keluar diam-diam ketika mencuci dan menjemur. Walaupun dari 4 ayah yang berbeda, mereka berempat sangat rukun dan juga mandiri. Keesokan paginya, Akira pergi keluar untuk berbelanja karena sang ibu akan telat pulang. Setelah berbelanja, Akira memasak untuk adik-adiknya, dan ketika adik-adiknya tidur, Akira dan Kyoko menunggu ibunya pulang. Paginya Kyoko mengatakan bahwa dia ingin sekali bersekolah. Tapi sang ibu berkata, "Karena kamu tidak memiliki ayah, teman-temanmu akan merundungmu. Kamu tidak butuh sekolah." Dan walau sedih, Kyoko tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang sama, sang ibu curhat kepada Akira bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seorang pria yang menurutnya serius.
Apabila dia mau menikahinya, maka sang ibu akan membawa mereka semua untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan mereka bisa bersekolah. Suatu pagi, Akira menemukan surat dan sebuah amplop berisi uang dari ibunya, di mana isi surat itu mengatakan bahwa dia tidak akan pulang sementara waktu dan berpesan untuk menjaga adik-adiknya. Selama ibunya pergi, Akira harus berbelanja dan mengurus tagihan-tagihan seperti tagihan listrik, air, kebutuhan sehari-hari untuk mereka berempat. Suatu hari ketika berbelanja di minimarket langganannya, Akira menyempatkan untuk membaca beberapa komik. Tanpa disadari, ada beberapa anak sebaya yang juga sedang membaca komik di situ, mencuri beberapa barang dan dimasukkan ke dalam tas belanjaan Akira. Akira yang tidak menyadarinya lantas keluar dari minimarket itu. Namun supervisor minimarket mengejar dan menangkapnya. Akira diinterogasi di kantornya. Dan untunglah salah seorang kasir di minimarket yang mengenal Akira menyelamatkannya dan mengatakan kepada supervisornya bahwa bukan Akira yang mencuri. Sampai di rumah, dengan teliti Akira mencatat semua pengeluarannya dan menyadari bahwa uangnya makin hari makin menipis. Akira menemui seorang supir taksi dan karyawan game center yang pernah menjadi kekasih ibunya itu untuk meminta bantuan, dan akhirnya Akira berhasil mendapatkan 5.000 yen. Setelah 1 bulan lebih, tiba-tiba ibunya pulang membawakan banyak barang untuk anak-anaknya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Baru beberapa hari di rumah, dia kembali mengemasi barang-barang untuk pergi dan berjanji akan pulang saat Natal nanti dan juga akan mengirimkan uang untuk mereka. Akira sempat menanyakan ke sang ibu apakah sudah mengatakan kepada kekasihnya itu tentang keberadaan anak-anaknya dan juga kapan mereka bisa bersekolah. Ibunya tampak kesal dengan pertanyaan Akira tersebut. Bahkan dia menjawab mereka tidak perlu bersekolah karena banyak orang sukses dan terkenal tanpa harus bersekolah. Natal tiba, tapi sang ibu tak kunjung pulang. Akira berusaha tetap menghibur adik-adiknya dengan membelikan kue Natal, dan dia harus rela berlama-lama menunggu di depan minimarket hingga larut malam hanya untuk menunggu roti itu turun ke harga terendah dan ia bisa membelinya. Suatu hari dia mendatangi tempat kerja sang ibu, namun ternyata ibunya telah berhenti bekerja di tempat tersebut sebulan yang lalu. Malam tahun baru tiba. Akira ingin menghibur adiknya dengan memberikan angpau seperti yang selalu ibunya lakukan. Dia meminta tolong kepada kasir minimarket langganannya untuk membuat tulisan di angpau tersebut supaya terlihat seperti tulisan ibunya. Tiba saat hari ulang tahun Yuki. Dia sangat ingin menunggu sang ibu di stasiun karena dia yakin bahwa ibunya akan pulang di hari ulang tahunnya itu. Lalu Akira mencari cara supaya bisa memenuhi keinginan Yuki keluar ke stasiun. Setelah menunggu semalaman di stasiun, sang ibu tak kunjung terlihat. Dalam perjalanan pulang, Yuki takjub melihat monorail dan Akira berjanji suatu saat nanti akan mengajak Yuki ke bandara Haneda menaiki monorail dan mengajaknya melihat pesawat. Akira tetaplah seorang anak kecil berusia 13 tahun yang masih ingin terus bermain dan juga kadang merasa bosan harus terpaksa menjadi dewasa dengan menanggung semua beban itu. Suatu ketika dia ingin berteman dengan teman-teman sebayanya. Namun ternyata teman-teman barunya itu justru membawa dampak buruk sampai menyuruh Akira untuk mencuri di minimarket langganannya. Tapi Akira tidak mau melakukannya sehingga teman barunya itu pun menjauh. Tagihan-tagihan mulai berdatangan dan Akira mulai kebingungan bagaimana cara dan dari mana dia bisa mendapatkan uang. Dia meminta pekerjaan ke minimarket langganannya, namun peraturan negara hanya memperbolehkan anak usia minimal 16 tahun untuk bekerja dan itu pun pekerjaan paruh waktu. Dan seorang kasir kenalannya itu
menyarankannya untuk menghubungi polisi atau lembaga perlindungan anak. Akira menolak karena dia tidak mau dipisahkan dengan adik-adiknya seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kali ini uang Akira benar-benar mulai habis. Kyoko yang mengetahui kegundahan Akira itu memberikan uang tabungannya kepada sang kakak untuk menyambung hidup mereka bersama. Melihat hal itu, Akira justru tersentuh dan keesokannya Akira mengajak adik-adiknya untuk keluar rumah, jalan-jalan dan bermain di taman, mengambil tanah dan benih lalu ditanamnya di rumah. Sesampainya di rumah, mereka mendapati listrik dan air rumah mereka telah dihentikan dan juga diputus karena tidak bisa membayar semua tagihan itu. Akhirnya mereka mandi, mencuci baju dengan mengambil air dari taman tadi. Di taman itu akhirnya mereka bertemu dengan Misuguchi Saki, siswi SMA yang sering dibully teman-temannya sehingga dia malas untuk bersekolah. Dari pertemuan itu akhirnya mereka berempat menjalin persahabatan dengan Saki. Karena sudah tidak memiliki uang, Akira selalu menunggu makanan sisa dari minimarket langganannya. Suatu hari ketika Saki ada di rumah Akira bersama Kyoko dan Yuki, datanglah pemilik rumah menagih uang sewa. Saki yang bersimpati dengan Akira menyatakan ingin membantu Akira dan adik-adiknya tersebut untuk membayar uang sewa rumah mereka. Setelah Saki mendapatkan uangnya, Akira justru marah karena menganggap Saki berkencan dengan seorang pria untuk memperoleh uang tersebut. Akira lagi-lagi tetaplah Akira, anak berusia 13 tahun yang tak selamanya bisa bersikap dewasa. Ada kalanya dia juga merasa lelah dengan keadaan, sehingga dia menjadi mudah marah. Hari itu Akira sangat marah karena Shigeru yang tiba-tiba pergi keluar rumah tanpa pamit sehingga membuat Akira kelimpungan mencarinya ke sana kemari. Tidak sampai di situ. Ketika Shigeru sampai rumah, tiba-tiba dia menghabiskan air minum di rumah untuk menyirami tanaman. Di sisi lain Kyoko yang bertingkah aneh karena merasa kangen pada ibunya. Kemudian Yuki yang tiba-tiba menanyakan Saki pun tak luput dibentaknya. Akira makin merasa marah dan pergi keluar rumah meninggalkan adik-adiknya tersebut. Dia pergi ke taman dan bertemu dengan klub baseball yang sedang melakukan latihan. Dan karena ada pemain yang tidak datang, maka sang pelatih mengajak Akira untuk menggantikannya. Tentu saja dia senang karena memang sudah lama Akira diketahui sangat menyukai olahraga tersebut. Sesampainya di rumah, Akira melihat Yuki terbaring. Kyoko mengatakan bahwa Yuki terjatuh dari kursi dan tidak bangun-bangun lagi sampai sekarang. Akira yang merasa bingung berusaha menghubungi ibunya namun tidak berhasil juga. Lalu Akira mencari Saki untuk meminjam uang yang akan dia belikan snack kesukaan Yuki dan membawanya melihat pesawat. Yuki telah meninggal. Akira yang bingung, sedih, merasa bersalah, harus merelakan adiknya itu dan membawa jenazah Yuki ke dalam koper bersama dengan Apollo Choco kesukaannya dan menguburkannya di dekat bandara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi janjinya membawa Yuki menaiki monorail ke bandara untuk melihat pesawat. Sejak kejadian itu, Akira, Kyoko, Shigeru, dan Saki menjadi lebih dekat lagi dan mereka terus melanjutkan hidup dan bertahan seperti yang sudah biasa mereka lakukan. Satu kata untuk kreator film ini, genius. Hirokazu Koreda sebagai sang sutradara menjabarkan alur cerita film ini dengan sangat baik. Semua yang terjadi dalam film benar-benar natural. Penonton tidak akan mengira kalau ini merupakan sebuah film. Para pemain tidak terlihat seperti tengah berakting. Tidak hanya itu, film terasa seperti film dokumenter atau film dokumentasi reka adegan dibandingkan dengan film sungguhan. Karena peran karakter, cara penyajian ceritanya, semuanya itu terlihat sangat natural. Penyampaian pesan atau makna di film ini agak terlihat samar atau metafor.
membuat kita semua harus menontonnya dengan lebih teliti supaya kita dapat menangkap pesan apa yang ingin disampaikan. Dalam kejadian yang sebenarnya, anak-anak ini ditemukan dalam rumah yang kotor dan mengalami malnutrisi. Dengan pemberitaan saat itu, akhirnya sang ibu muncul untuk menyerahkan diri dan dihukum penjara 4 tahun karena penelantaran anak. Menurut cerita aslinya, kematian anak bungsunya tersebut bukan disebabkan karena jatuh, namun karena dipukuli oleh teman kakaknya karena dianggap membuat keributan saat teman tersebut datang ke rumah. Ketika si sulung mengetahui adiknya meninggal, justru dia bersama teman-teman yang lainnya menguburkan jenazah adiknya itu di hutan Cicibu. Dan karena peristiwa itu, si sulung dipindahkan ke fasilitas perawatan. Kita tidak akan menemukan foto-foto dari kisah asli ini dikarenakan alasan privasi dari anak-anak di bawah umur, dan maka media melindungi identitas asli dari pelaku dan nama-nama anak tersebut. Film dari Mo Shiranai ini dirilis pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Hirokazu Koreda dan juga berhasil meraih penghargaan di Festival Film Cannes 2004 kategori aktor terbaik untuk Yuya Yagira, pemeran Akira Fukushima. Para penonton yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di bandar udaranya masing-masing. Perbedaan waktu antara rumah Anda dan rumah saya bukanlah urusan saya. Kami persilahkan kepada Anda untuk kembali ke posisi rebahan masing-masing, menegakkan sandaran kasur, menutup dan mengunci hati yang masih terbuka untuk dia, dan mengencangkan sabuk petugas keamanan. Akhirnya kami seluruh awak pesawat Turu Air di bawah pimpinan Kapten Michael mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami, dan sampai jumpa di review film lain waktu. Terima kasih. Please sudahi micak-micakmu.